Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bagaimana mungkin kamu, seru siluet hitam. Siluet hitam itu tercengang menyaksikan adegan ini. Dia awalnya mengira bahwa Bai Liluo berada di ambang kematian, dan seharusnya tidak mungkin baginya untuk mengendalikan tubuhnya. Apakah kamu terkejut? Mungkin kamu baru mengerti begitu kamu melihat ini. Ucap Chu Feng sambil mengepalkan tangannya lagi saat dia berbicara. Tombak hitam dari sebelumnya muncul di tangannya lagi. Kamu berani menipu aku. Siluet hitam itu tiba-tiba menjadi nyata. Dia telah menyadari bahwa tombak yang menusuk Bai Liluo adalah palsu. Itu bukan tombak yang dia berikan kepada Chu Feng. Tapi sebaliknya, itu adalah tombak yang Chu Feng telah bentuk dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Tombak yang dibentuk Chu Feng dengan formasi spiritualnya, itu secara alami tidak akan bisa membahayakan Bai Liluo. Adapun Bai Liluo, dia telah bekerja sama dengan sempurna dengan Chu Feng pada seluruh tindakannya. Tujuan mereka sangat sederhana. Mereka berencana memaksanya untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada mereka. Adapun dia akhirnya jatuh ke dalam trik Chu Feng. Sepertinya agak terlambat bagimu untuk menyadari bahwa kamu telah tertipu sekarang. Chu Feng berkata dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Kamu bajingan tercela, kamu sebenarnya sekeji ini. Siluet hitam itu mulai bergetar karena marah. Tercela dan keji ya, dibandingkan denganmu, aku belumlah apa-apa, cibir Chu Feng. Aku akan membunuhmu. Siluet hitam itu menggeram dengan marah. Tidak hanya dia mengeluarkan niat membunuh yang meluap, tetapi dia bahkan mengangkat tangannya dengan niat untuk membunuh Chu Feng. Namun pada saat itu, suara Bai Liluo terdengar. Kamu tidak akan bisa membunuh siapapun hari ini, ucap Bai Liluo. Setelah suara Bai Liluo terdengar, tubuh siluet hitam itu tampak membatu. Bahkan niat membunuhnya sangat berkurang. Meskipun siluet hitam dan Bai Liluo awalnya dua keanehan alami yang terpisah, tapi kegagalan siluet hitam dalam melahap Bai Liluo menciptakan hubungan mistis di antara mereka berdua. Setelah mereka berdua menyatu satu sama lain, bayangan hitam itu mampu menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan Bai Liluo. Demikian juga Bai Liluo, dia juga mampu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan siluet hitam. Pada saat itu, Bai Liluo memaksa dirinya menjadi tidak mampu bergerak. Demikian juga siluet hitam, dia menjadi tidak mampu bergerak. Bajingan, dasar bajingan. Dibanjiri dengan amarah, siluet hitam mulai mengutuk Chu Feng berulang kali dengan marah. Mendengar kutukannya, Chu Feng benar-benar tidak tergerak. Dia memegang tombak hitam di tangannya, dan tiba di depan siluet hitam. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Bai Liluo. Gadis kecil, jika kamu tidak keberatan, aku akan melenyapkan makhluk jahat ini untukmu, ucap Chu Feng. Aku hanya punya satu permintaan. Beri dia kematian yang menyedihkan, kata Bai Liluo. Aku akan melakukan yang terbaik, balas Chu Feng sambil tersenyum. Dan kemudian, dia menusukkan tombak di tangannya ke jantung siluet hitam. Crot, menjerit. Siluet hitam itu segera menjerit dengan sedih. Namun lebih dari segalanya, dia merasa tidak berdamai. Tidak berdamai, secara alami ia akan merasa sangat tidak berdamai. Setelah semua, tombak hitam itu awalnya diberikan kepada Chu Feng olehnya untuk ditusukkan kepada Bai Liluo. Namun pada saat itu, tombak hitam itu menusuk tubuhnya sendiri. Bagaimana mungkin dia mau menerimanya? Selain itu, harus diakui bahwa tombak hitam itu benar-benar kuat. Setelah disambar olehnya, bentuk humanoid siluet hitam itu mulai tidak stabil. Sepertinya dia bisa menghilang kapan saja. Tidak lama kemudian, tubuhnya mulai hancur, dan menjadi gas hitam yang mulai bergetar dan melayang-layang di dalam istana bawah tanah. Orang ini, gumam Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Meskipun bayangan hitam telah hancur dan kekuatannya menjadi beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya, tapi kekuatannya tidak terus melemah. Seperti yang terlihat, lukanya berhenti pada kondisi itu. Yang paling penting adalah, siluet hitam itu masih hidup. Hahaha, tombak itu, pada akhirnya itu adalah kekuatanku. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan itu? Jika kamu melakukannya, kamu benar-benar terlibat dalam fantasi. Chu Feng, ingatlah ini.
Ayahmu ini suatu hari akan menyelesaikan hutang hari ini denganmu. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi semua cuklan surgawi kamu, semua orang yang berhubungan dengan kamu, mereka semua akan mati. Aku akan membunuh semua orang yang kamu sayangi. Chu Feng bisa merasakan kebencian besar dari siluet hitam ketika dia mengatakan kata-kata itu. Dia pasti tidak mengatakannya secara acak dan dia benar-benar berencana untuk melakukannya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, gas hitam mulai bergerak dengan cepat, dan dia berusaha melarikan diri. Bas-bas. Namun pada saat dia hendak melarikan diri, istana bawah tanah menjadi diselimuti cahaya putih. Cahaya putih itu berubah menjadi sangkar berbentuk persegi, yang mengelilingi wilayah tengah istana bawah tanah. Gas hitam itu akhirnya terjebak di dalamnya. Sangkar itu adalah teknik yang dilepaskan oleh Bai Liluo. Pada saat itu, tidak ada lagi rasa sakit di wajah Bai Liluo. Dia telah kembali normal. Meskipun serangan adik kecil Chu Feng tidak dapat memusnahkanmu, tapi dia berhasil memutuskan hubungan antara kamu dan aku. Pada saat yang sama, dia telah sangat melemahkanmu. Adapun itu, ini saja sudah cukup, ucap Bai Liluo. Senyum muncul di wajah Bai Liluo saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kamu, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Siluet hitam itu merasakan bahwa situasinya buruk, dan dia segera menjerit ketakutan. Aku akan membuatmu merasakan rencanamu sendiri. Karena kamu ingin melahapku, aku akan melahapmu hari ini, jawab Bai Liluo. Setelah Bai Liluo selesai mengucapkan kata-kata itu, tanda-tanda dan simbol-simbol bercahaya samar muncul di tubuhnya. Yang paling penting adalah, ketika rune dan simbol muncul, bayangan hitam segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada saat itu, bayangan hitam mulai berjuang dengan keras. Dia ingin cepat-cepat melarikan diri dari tempat ini. Namun sayangnya, perjuangannya itu tidaklah berguna. Tidak hanya dia tidak bisa melarikan diri, tetapi dia malah tersedot ke arah Bai Liluo berulang kali. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku, melihat situasinya sangat buruk dan dia tidak akan bisa melarikan diri, bayangan hitam itu mulai menggeram dengan marah sekali lagi. Namun dia hanya berhasil berteriak beberapa kali, sebelum dia akhirnya tersedot ke dalam tubuh Bai Liluo. Pada saat itu, seluruh istana bawah tanah menjadi sangat sunyi. Aura siluet hitam itu telah menghilang sepenuhnya, dan dia telah dimakan oleh Bai Liluo. Gadis kecil, aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa kamu akan memiliki sejarah seperti itu. Apakah itu karena kamu benar-benar merasa menyesal, bahwa kamu tidak mau menyebutkan masa lalumu kepadaku? Chu Feng berjalan ke arah Bai Liluo dan berkata padanya. Aku memandang mereka sebagai kerabatku. Namun, mereka semua dirugikan karena aku. Dengan demikian, bagaimana aku bisa memiliki hati nurani yang bersih? Bals Bai Liluo sambil memaksakan senyumnya. Untuk melihat senyum di wajah kecilnya yang menggemaskan, itu menyebabkan Chu Feng bahkan merasa sakit hati. Itu semua disebabkan oleh monster itu, dan ini bukan salahmu, kata Chu Feng. Tidak, jika itu bukan karenaku, monster itu tidak akan dibawa ke desa. Meskipun aku bukan orang yang melukai mereka, tapi pada akhirnya, itu berhubungan denganku, kata Bai Liluo. Hidup ini penuh dengan variabel. Untuk beberapa hal, tidak ada yang akan bisa memutuskannya. Orang hanya perlu hidup dengan hati nurani yang jelas, kata Chu Feng. Jangan pernah menasihati aku seperti adik laki-laki itu. Kakak perempuan di sini telah hidup lebih lama dari kamu. Tidak perlu bagimu untuk menghibur aku, balas Bai Liluo sambil tersenyum samar pada Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, wajah kecil tersenyum Bai Liluo tiba-tiba membeku. Setelah itu, kulitnya berubah menjadi sangat pucat, dan ekspresi menyakitkan menutupi wajahnya. Wush! Tiba-tiba saja gas hitam dipancarkan dari tubuh Bai Liluo. Itu adalah, seru Chu Feng. Chu Feng segera menjadi gugup setelah melihat gas hitam, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Alasan untuk itu adalah, karena gas hitam itu dibentuk oleh siluet hitam. Ini berarti bahwa meskipun Bai Liluo telah melahap siluet hitam, tapi dia belum benar-benar menyempurnakannya. Saat ini, bayangan hitam sedang menyerang Bai Liluo, dan telah membawa cukup banyak rasa sakit dan penderitaan padanya. Jika Bai Liluo tidak dapat memperbaikinya, maka segalanya akan menjadi sangat berbahaya baginya. Adapun Bai Liluo, dia sudah jelas menyadari masalah ini juga.
Dengan demikian, dia segera duduk bersila, kemudian mulai mengatur pembentukan formasi, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan siluet hitam. Saat Bai Liluo menekannya, bayangan hitam itu segera berkurang. Pada saat yang sama, ekspresi menyakitkan Bai Liluo juga mulai mereda. Bai Liluo membuka matanya dan berkata kepada Chu Feng. Adik laki-laki Chu Feng, kakak perempuan harus meluangkan waktu untuk menekan orang ini. Kamu bisa pergi dulu. Ketika aku selesai merawatnya, aku akan datang dan menemukanmu, ucap Bai Liluo. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tanya Chu Feng. Tidak perlu, aku bisa menangani masalah ini sendiri. Kekuatanku berada di atas kekuatannya. Saat itu, aku hanya tidak pernah menyerangnya karena aku ditipu olehnya, dan benar-benar berpikir dia adalah adik lelaki aku. Karena itulah, aku akhirnya membiarkannya mengambil manfaat dariku, dan bahkan mendapatkan kekuatan yang sama denganku. Namun dia sekarang terluka karena kamu, dan aku tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan padanya. Karena itulah, dia tidak lagi cocok untukku. Aku hanya perlu waktu untuk memperbaiki dia sepenuhnya, balas Bai Liluo. Dia merasa bahwa Chu Feng masih akan khawatir, Bai Liluo pun menambahkan. Aku benar-benar mampu melakukan ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, tambahnya. Sangat baik. Dalam hal ini, aku akan kembali. Jaga dirimu baik-baik, ucap Chu Feng dan menangkupkan tinjunya ke arah Bai Liluo. Chu Feng juga tidak ingin menghalanginya. Karena bagaimanapun, dia masih duduk bersila di tanah dengan tangannya membentuk segel tangan saat dia berbicara dengannya. Ini berarti bahwa dia harus dengan cepat menekan siluet hitam, karena kalau tidak siluet hitam akan memukulnya lagi. Jadi setelah memverifikasi bahwa Bai Liluo tidak membutuhkan bantuannya, maka Chu Feng bersiap untuk pergi. Tunggu, namun pada saat Chu Feng hendak pergi, suara Bai Liluo terdengar lagi. Adik kecil, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya. Jika suatu hari nanti aku akan mati di tangan pria itu, dan jika itu benar-benar terjadi, aku akan menderita keluhan yang sangat besar, ucap Bai Liluo. Mata Bai Liluo dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia mengucapkan kata-kata itu kepada Chu Feng. Rasa bersyukur, bagaimana mungkin dia tidak bersyukur? Jika bukan karena transmisi suara rahasia Chu Feng kepadanya, Bai Liluo tidak akan menampilkan kinerja dari siluet hitam. Dia juga tidak akan dapat menemukan kebenaran. Adapun kebenaran ini, itu terlalu penting baginya. Kebenaran ini akan sangat meringankan rasa bersalahnya, dan juga penyesalan yang dia rasakan terhadap penduduk desa dan kakak perempuannya. Dapat dikatakan bahwa sebuah batu yang meremukkan hati Bai Liluo, itu akhirnya terangkat. Tidak perlu berterima kasih. Namun karena kamu jauh lebih tua dari aku, dan telah memperlakukan aku dengan sangat baik, aku akan mengenalimu sebagai kakak perempuan aku. Namun jika kamu mengakui aku sebagai adik laki-lakimu, kamu harus mempersiapkan diri untuk mengurus kekacauanku. Lagi pula, aku seseorang yang sangat suka mengundang masalah, kata Chu Feng pada Bai Liluo sambil tersenyum. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun yang berani menggertak adik kecilku. Chu Feng bisa pergi dengan damai. Bai Liluo berbicara sambil tersenyum. Sangat baik, kakak perempuan, berlatihlah dengan nyaman. Setelah kamu memperbaiki monster itu sepenuhnya, kamu tidak hanya akan membalaskan dendam, tetapi kamu juga akan membalaskan dendam semua anggota keluarga kamu dari desa, kata Chu Feng. Adik kecil, kamu juga bisa merasa tenang. Kakak pasti akan membalaskan dendam mereka, ucap Bai Liluo yang dipenuhi dengan keyakinan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Aku pergi, ucap Chu Feng sambil menangkupkan tinjunya. Kemudian, Chu Feng pun pergi. Alasan dia pergi begitu cepat adalah, karena dia memperhatikan bahwa ekspresi Bai Liluo menjadi sedikit jelek setelah hanya bercakap-cakap dengannya untuk waktu yang singkat. Ini berarti bahwa bayangan hitam telah mulai menyerang Bai Liluo lagi, dan dia harus menekannya dengan cepat. Chu Feng tidak ingin menundanya. Setelah semua, Bai Liluo saat ini tidak mampu membuang sedikit waktu. Setelah pergi, Chu Feng segera melanjutkan ke arah wilayah Chu Heavenly Clan. Untungnya, meskipun tempat dia saat ini menemukannya berada jauh, tapi itu tidak jauh dari wilayah Chu Heavenly Clan. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa ketika Chu Feng kembali ke klan Surgawi Chu, ia menemukan bahwa orang-orang dari klan Surgawi Dongguo juga ada di sana. Tidak hanya duo Dongguo yang perkasa hadir,
Tetapi bahkan individu terkuat Dongguo Heavenly Clan di alam kultivasi bela diri Ancestor, Dongguo Bingyu, dia juga hadir. Mereka membawa beberapa orang dari generasi muda. Orang-orang itu pastilah Dongguo Heavenly Clans yang baru saja memasuki tahun itu, dan orang-orang yang mereka rencanakan untuk dibawa ke daerah Tuan agar berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru. Karena itu adalah perayaan keunggulan baru, maka tidak ada artinya bagi orang lain untuk pergi ke sana. Karena itulah, Chu Feng pergi untuk berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru dengan Chu Qing, Chu Suang-Suang, Chu Haoyan, dan juga Chu Huanyu. Sebelum pergi, Chu Feng berulang kali mengingatkan orang-orang dari klan surgawi Chu bahwa, sebelum mereka kembali, tidak peduli sumber daya kultivasi apa yang mungkin mereka temukan, mereka semua tidak diperbolehkan meninggalkan kota utama. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng memiliki firasat bahwa ia pasti akan menyinggung orang lagi saat berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru. Chu Feng tidak bisa menahannya. Karena bagaimanapun, perjuangan yang tak terhindarkan muncul dari tempat-tempat untuk sumber daya kultivasi. Ini bahkan lebih untuk tempat seperti perayaan keunggulan baru, di mana orang bisa berjuang untuk sumber daya kultivasi. Sementara Chu Feng tidak takut jika seorang diri, tapi dia tidak ingin orang-orang dari klan surgawi Chu terlibat dengan tindakannya. Karena itulah, tinggal di dalam kota utama adalah tindakan teraman bagi mereka. Adapun peluang kultivasi yang akan mereka lewatkan, Chu Feng hanya bisa menunggu sampai dia menjadi kuat, dan kemudian memikirkan cara untuk mengembalikan hak mereka. Dipandu oleh Dongguo Bingyu, Chu Feng dan yang lain akhirnya tiba di luar wilayah Tuan Tanah Bela Diri Leluhur. Alasan mengapa mereka dikatakan telah tiba di luar wilayah adalah, karena daerah penguasa bela diri marsial Ancestor diisolasi dengan formasi yang sangat kuat. Hanya ada satu pintu masuk dari wilayah timur ke wilayah Tuan, dan gerbang pembentukan formasi yang mengarah ke wilayah Tuan. Gerbang pembentukan formasi itu sangat megah dan menakjubkan. Gerbang pembentukan formasi itu tampaknya menunjukkan kepada orang-orang bahwa, mereka akan memasuki dunia yang sama sekali berbeda jika mereka melewati gerbang. Ini akan menjadi pertama kalinya, bahwa Chu Feng dan yang lainnya akan melewati gerbang pembentukan formasi ini. Namun setelah mereka melewati gerbang pembentukan formasi, apa yang muncul di depan mata mereka bukanlah apa yang telah diantisipasi Chu Feng sama sekali. Chu Feng berpikir bahwa akan ada tanah seperti surga dengan energi alami yang padat, yang dipenuhi dengan peluang di sisi lain dari gerbang pembentukan formasi. Namun tempat di mana Chu Feng dan yang lainnya mendapati diri mereka ini, itu adalah aula istana yang luas dan kosong. Langit-langit aula istana itu dipenuhi bintang-bintang, dan banyak pilar istana menembus langit berbintang. Beberapa orang sudah berkumpul di dalam istana. Jika menilai dari token mereka, Chu Feng dapat menentukan bahwa terlepas dari klan surgawi Chu mereka dan klan surgawi Dongguo, itu ada 7 kekuatan lain yang hadir. Chu Feng merasa bahwa mereka semua harus menjadi kekuatan dari wilayah timur, yang akan berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru daerah Overlord. Harus disebutkan bahwa yang terletak jauh di dalam aula istana, mereka adalah 19 gerbang pembentukan formasi. Di depan gerbang pembentukan formasi itu duduk 2 orang, dan mereka seorang pria dan wanita. Keduanya memiliki token yang sama di pinggang mereka. Di token mereka adalah kata-kata Linghu Heavenly Clan. Penguasa daerah Tuan, pikir Chu Feng. Ekspresi Chu Feng berubah saat dia melihat token di pinggang pria dan wanita itu. Chu Feng sudah pernah mendengar sebelumnya, bahwa kekuatan yang kuat dan besar dari Realm Cultivation Martial Ancestor telah memasuki wilayah Tuan. Adapun kekuatan terkuat dalam wilayah Tuan, mereka disebut klan surgawi Linghu. Klan surgawi Linghu adalah penguasa saat ini dari wilayah Overlord Martial Cultivation Martial Ancestor. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.